Banyak orang sales mau closing aja nggak bisa. Udah deh, saya akan kasih 3 step. Dan step terakhir itu yang menentukan kamu closing atau enggak. Step 1, membangun hubungan dan menggali kebutuhan. Oke? Membangun hubungan ya, supaya dia rasa nyaman sama kita, dia cocok sama kita, dia senyum sama kita dan sebagainya ya. So, itu adalah your people skills. Banyak orang sales belum masuk ke step 1, dia sudah menawarkan produk. Pak Rudi, maaf Pak, saya tahu Bapak orang sibuk, ya jadwal Bapak padat sekali, maka saya to the point aja Pak. Pak, hari ini saya bawa produk ini, udah langsung sodorin produk. Pernah Anda ke dokter? Dokter bilang, udah saya tahu Bapak sibuk, saya nggak usah periksa, ini obatnya. Ngeri nggak? Ngeri kan? Nah, banyak orang sales gagal di step 1. Jadi step 1, bawa diri supaya dia rasa, oke, ini orang sales lebih profesional daripada yang lain. Kita ke klinik, dokter pakai baju putih loh. Coba kalau kita ke klinik itu, dokter pakai kaos oblong, celana pendek, sandal jepit. Kira-kira lu tambah yakin atau tambah ragu? Kira-kira. Dan di klinik itu banyak kan piagam-piagam dokter, betul? Dia ikut konferensi ini, dia ada sarjana dari universitas ini, betul? Itu meningkatkan kredibilitasnya, betul? Coba kalau kita ke klinik, dokter sih pakai baju putih, tapi belakangnya poster-poster Playboy, oke? Ya, cewek-cewek pakai bikini, sana mobil-mobilan, Ferrari lah, Lamborghini lah. Ini klinik nggak ya? Betul kan? Semua atribut itu meningkatkan kepercayaan kita terhadap dokter itu, betul? Perawatnya pun pakai seragam. Coba dokter pakai seragam, perawatnya pakai piyama. Ini perawat atau adiknya nih. Betul kan? Qualified nggak manusia ini? Semua atribut buat kita tambah yakin. Nah, waktu Anda ketemu dengan customer Anda, atribut yang Anda pakai, atribut yang Anda bawa, gesture Anda, buat orang terkesan nggak? Ini orang sales lebih profesional daripada orang sales yang lain yang pernah saya ketemu. Nah, bagaimana hubungan itu berkaitan dengan step 1, menggali kebutuhan. Dengan bertanya, berdialog. Semakin kita bertanya, semakin kita menggali kebutuhan, semakin dia rasa bahwa kita lagi fokus ke masalah dia. Belum pun saya bahas produk saya. Tapi kalau belum apa-apa saya bahas produk saya, itu menunjukkan ini lebih penting daripada kecocokan. Maka dari itu, step 1 adalah bangun hubungan dan menggali kebutuhan. Dan semakin kita menggali, semakin dia cerita, semakin kualitas hubungannya meningkat. Paham ya? Jadi itu di step 1 loh. Nah, step 2 adalah berdasarkan kebutuhan yang kita sudah dapat, baru kita tawarkan produk kita sebagai solusi untuk menyelesaikan masalah itu. Cerita solusinya, dan pasti ada keberatan, tetapi ini, tetapi itu, atasi. Step 2. Step 3 paling penting. Okay. Step 3 adalah ngajak dia mengatakan ya. Dan untuk mengajak pelanggan katakan ya, tidak boleh suruh dia buat keputusan. Okey Pak, setuju Pak, jadi Pak, beli Pak, itu semua keputusan. Dan kalau orang mau buat keputusan, pasti dia butuh waktu untuk mempertimbangkan dan mikir-mikir, betul? Maka kalau Anda kasih suruh dia buat keputusan, jawabannya umumnya adalah, ntar saya pikir-pikir dulu. Betul kan? Dan Anda bilang, jangan pikir. Mana mungkin buat keputusan tanpa mikir? Keluar duit loh ini. Maka sering tanpa Anda sadar, di step ketiga, Anda menjebak diri sendiri sampai keputusannya tertunda, karena Anda suruh customer buat keputusan. Sekali lagi, jangan tanya, oke Pak, deal Pak, setuju Pak, beli Pak. Itu semua keputusan. Dan 80% akan menimbulkan jawaban, saya pikir-pikir. Jadi gimana dong? Kasih dia pilihan. Jadi Pak Robi, mau masalahnya selesai 3 bulan lagi, atau mau masalahnya selesai sekarang? Kalau bisa secepat mungkin sih. Tuh, dia buat pilihan. Betul kan? Oke, agar supaya masalahnya selesai, ada pendekatan Pak. Satu adalah pakai obat yang ringan, tapi agak lama sedikit. Atau kedua, pakai obat yang agak keras, cepat selesai. Mau yang mana? Saya mau cepat selesai, tapi saya nggak mau obat keras. Okey, lebih ringan dikit lah ya. Okey, kita pilih obat ringan ya. Okey Pak Rudi, final question. Lebih nyaman obat asli atau obat generik? Kayaknya udah asli aja deh, biar lebih pasti. Okey, fine. Alright.
Dan, okey Pak, ini obatnya, silakan ke apotek tebus. Ada tanya nggak? Jadi, mau makan obat? Beli ya, deal ya, saya tulis resep ya. Nggak tanya kan? Tapi setiap pilihan mengarah ke closing. You see, and many salespeople di tahap ketiga gagal dapat order karena instead of kasih customer pilihan di mana dia langsung bisa pilih, Anda suruh dia buat keputusan yang mengakibatkan jawapan saya pikir-pikir, loss.